kenapa seseorang melakukan KDRT? Ya. Kalau ditanya alasannya, sebenarnya kita lihat banyak. Ya, banyak sekali alasan yang menyebabkan kenapa orang melakukan kekerasan. Kita bilang kekerasan dulu ya, mungkin tidak dalam rumah tangga, tapi kekerasan secara general. Yang pertama, ya, kalau kita lihat dari salah satunya ada teori belajar. Ya, teori belajar itu memang menyatakan salah satunya orang melakukan ya, atau menunjukkan sebuah perilaku itu karena misalnya ya, melihat orang lain, ya, melihat orang lain, ya dalam hal ini melakukan kekerasan. Ya. Artinya apa? Dengan dia melihat, ya, di otaknya atau di pengalamannya akhirnya tercatat bahwa oh ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya, maka kekerasan dapat dilakukan. Kita boleh memukul, kita boleh ya misalnya membanting barang dan sebagainya, ya. Termasuk membanting orang tentunya ya, kalau kita bilang di sini dalam KDRT, ya. Nah, tentunya setelah melihat, ya setelah melihat orang belajar, orang di pikirannya terekam, tentu setelah itu ada percobaan. Ya. Percobaan apa maksudnya? Ya, percobaan dia melakukan kekerasan, ya menyelesaikan masalah tertentu dengan kekerasan. Jadi dalam teori observational learning, ya, orang itu jadi ada tahapannya adalah melihat, ya dia belajar dengan melihat, kemudian dia melakukan percobaan, ya mungkin dia membayangkan dulu, oh ini cara memukul orang, oh jadi kalau setiap kali ada masalah saya boleh menyelesaikannya dengan kekerasan, ya. Lalu tadi percobaan, ya. Ternyata setelah dicoba berhasil, ya. Berhasil dalam arti apa? Orang jadi takut, ya. Orang jadi menyerah dan sebagainya. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya perilaku ini dalam istilah psikologi kita sebut di reinforce, ya. Diperkuat perilakunya, ya. Diperkuat karena apa? Dia mendapatkan feedback yang positif dari perilakunya. Nah, itu awal kekerasan dari, kalau kita bilang salah satu teori belajar observational learning, ya. Kemudian memang setelah itu kita masuk ke dalam yang lebih spesifik, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, ya. Mungkinkah waktu kecil, ya si pelaku yang tadinya, ya, melakukan kekerasan, tadinya dia mengalami kekerasan juga? Ya mungkin sekali, ya, karena dia terpapar dengan kekerasan, ya, yang akhirnya oh ya sebagai sosok misalnya laki-laki, ya karena memang mostly, ya memang mungkin nggak semua, tapi dalam arti banyak kasus yang terekspos, ya itu adalah laki-laki. Perempuan ada nggak yang melakukan KDRT? Ada tentunya, ya. Karena apa? Ya, pelaku terpapar dengan perilaku kekerasan, ya. Mungkin dari mana? Pola asuhnya, ya. Atau mungkin melihat bahwa orang tuanya dulu juga melakukan kekerasan. Kalau bukan orang tuanya mungkin siapa? Mungkin tetangga, ya mungkin bisa juga seperti itu, ya. Lagi-lagi apa? Dia melihat, dia belajar, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya sebenarnya ya banyak motif, ya. Selain dari belajar, ada nggak yang mungkin karena memang kontrol dirinya kurang, ya mungkin saja, dari kecil memang sudah terlihat agresif, suka menyerang gitu ya, padahal mungkin orang tuanya tidak, ya di dalam rumah tidak ada yang melakukan kekerasan, ya, tapi ya melihat dari siapa? Mungkin teman sekolah dan sebagainya, yang akhirnya perilaku ini yang dipelajari waktu kecil termanifestasi, ya, sewaktu dewasa, yaitu setelah
menikah terutama, ya, yang dalam hal ini apa, kita di budaya timur juga suka melihat adanya dominasi, ya, dominasi pihak tertentu, ya, yang kemudian melakukan kekerasan untuk menunjukkan power. Ya, kenapa orang tidak bisa mengelola, ya, kalau saya mungkin lebih ke arah mengelola emosinya dengan baik. Banyak sekali memang kita bilang penjelasan, ya, penjelasan tentang emosi ini sendiri. Ya, kalau kita lihat dari salah satu teori tentang kepribadian, ya, ada yang kita sebut sebagai orang-orang yang apa ya, ada tipe kepribadian A, tipe kepribadian B misalnya gitu. Ya. Tipe A ini adalah orang-orang yang memang inginnya cepat, ya, inginnya semua serba instan dan memang dikenal dengan temperamennya tinggi. Ya, ada juga yang tipe B yang lebih slow dan sebagainya. Ya. Nah, itu salah satu penjelasan dari kepribadian. Kenapa saya jelaskan ini? Karena yang pertama, ya, kita harus melihat bahwa kepribadian itu banyak sekali apa ya, kita bilang faktor penyumbangnya. Ya. Yang pertama adalah faktor genetik. Ya, genetik. Bahwa temperamen seseorang itu diturunkan dari generasi sebelumnya tentunya. Ya, bahwa orang-orang yang biasanya dari keluarga yang temperamennya mudah marah, ya, akan ikut, ya, condong lebih mudah marah juga, ya, walaupun tidak 100%. Oke. Dan yang kedua, misalnya apa? Tadi, ya, yang sempat saya jelaskan bahwa ada faktor pembelajaran. Ya, bahwa ada orang-orang yang memang lebih gampang untuk apa ya, kita bilang menunjukkan kemarahannya, ya, menunjukkan bahwa ia sedang marah, ya, dan memang ini juga dipicu dari, ya, bahwa, ya, misalnya, ya, tadi punya pengalaman dimarahi, ya, dia melihat orang marah atau mungkin orang tuanya marah, ya. Kemudian apalagi misalnya selain faktor keturunan, ya, tadi kemudian faktor dia melihat juga, ya, dan faktor belajar tentunya, ya, akhirnya apa, ya, orang ini jadi tidak punya kendali, tidak punya kontrol terhadap emosinya sendiri. Ada bahkan orang-orang tertentu yang tidak tahu, ya, tidak tahu kalau dia sedang marah. Misalnya apa? Misalnya, ya, udah habis teriak-teriak nih, ya, udah habis marah-marah, intonasinya tinggi, tapi terus dia, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nah, jadi memang orang ini tidak sadar dengan emosinya sendiri, atau bahkan cenderung dia apa ya, menyimpan, menyembunyikan, ya, emosinya, yang dalam hal ini adalah marah. Ya. Nah, memang kemudian kalau dalam kaitannya dengan KDRT apa? Oh iya, ya, dalam kaitannya dengan KDRT, bahwa tadi yang juga sempat saya sebutkan, ada orang-orang tertentu yang ingin menunjukkan dominasinya, ya, bahwa dia punya power. Ya, itu dilihat dari mana? Salah satunya memang ada tentang keluarga, yang menyebutkan atau fokusnya adalah di dalam keluarga ini ada anggota keluarga yang saling, ya, apa ya, berlomba-lomba menunjukkan power. Ya, itu biasanya memang dalam hal ini kaitannya suami istri. Ya. Nah, untuk menunjukkan power, akhirnya apa? Oh, itu semuanya marah-marahnya keluar. Ya. Mungkin yang awalnya, ya, yang awalnya waktu masih pacaran, mungkin ya manis-manis, itu kan kita semua pakai topeng katanya, ya, kalau bahasa psikologinya pakai topeng. Ya, ya, memang kita semua pakai topeng, ya, untuk menunjukkan sisi baik dari diri kita. Ya. Cuma kemudian, ya, setelah menikah, ya, dia lupa bahwa tujuan menikah itu apa, hubungan dengan pasangan seperti apa. Ya, keluarlah memang dalam tanda kutip sifat aslinya. Ya. Kepribadiannya yang pemarah ini akhirnya muncul lagi.
tidak terbiasa juga untuk komunikasi. Ya, dari mana? Dari keluarga. Ya, kemudian terlihat juga apa? Waktu pacaran, ya bilangnya nggak apa-apa gitu. Ya, kemudian tahu-tahu waktu nikah meledak semuanya keluar. Ya, kamu sih. Nah itu kalau bahasanya gaslighting. Jadi, ya tapi kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya kenapa ya orang sulit untuk mengendalikan emosinya. Bisakah orang yang melakukan KDRT itu jadi lebih baik? Bisa, ya. Bisa dengan catatan, yaitu adalah satu, kemauan dari orangnya. Ya, yang kedua, ya, menggunakan bantuan profesional. Kenapa? Ya, kenapa? Yang pertama, kalau kita bilang kekerasan dalam rumah tangga, ya, kita sudah melihat banyak case, ya, bahwa yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu seringkali, ya, setelah melakukan kekerasan pelaku minta maaf, ya, mungkin menangis, sujud dan sebagainya, memohon untuk diampuni. Tapi kemudian ada lagi yang kedua. Ya. Apalagi kalau kita bilang kekerasan ini dilakukan waktu pacaran. Ya. Jangan pernah berharap, oh nanti juga berubah waktu nikah. Ya, itu tidak mungkin. Ya, kalau tidak dengan bantuan profesional dan memang kalau orangnya juga punya niat untuk mengubah itu. Ya, karena memang kalau kita lihat dalam KDRT, ya, biasanya memang pelaku ini, ya, melakukan itu dengan sengaja, ya, dan memang banyak kasus, ya, mungkin orang-orang yang melakukan KDRT memang tidak selalu, ya, balik lagi, saya tidak ingin menggeneralisasikan, tapi punya, ya, pelaku ini mungkin punya gangguan tertentu. Misalnya apa? Gangguan pada pengendalian emosi, ya, atau bahkan mungkin gangguan kepribadian. Itu mungkin, ya, sehingga apa? Memang memerlukan bantuan, ya, profesional, ya, tentunya gitu. Jadi tidak semata-mata kita menunggu waktu dia akan berubah, ya, enggak, ya, tapi perlu bantuan dan memang perlu kesadaran dari si pelaku juga, ya, untuk mau mencoba berubah. Tentunya, ya, si pelaku harus kooperatif, ya, si pelaku juga harus kooperatif. Tapi kalau misalnya dia sendiri sebenarnya tidak merasa bersalah, nah itu mungkin memang lebih sulit. Oke, jadi apa dampaknya buat korban? Ya, yang pertama, ya, kalau kita ngomong korban KDRT, ya pasti trauma. Ya, trauma ini memang bisa menyebabkan banyak hal. Ya, memang ada beberapa yang kemudian dalam artian, ya, itu bukannya menggampangkan, tapi mungkin memilih untuk tidak menikah lagi. Ada nggak? Ada. Ya, tapi memang ada beberapa yang akhirnya satu, ya, dia mengalami gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan yang dalam arti apa? Ya, bisa jadi dia mimpi buruk setiap hari, ya, atau bahkan mungkin bisa dilihat dari beberapa perilakunya ketika didekati orang, ya, dia langsung menunjukkan respon fisik untuk menghindar, ya, itu bisa. Ya, kemudian apakah ada yang sampai depresi? Beberapa, ya, cuma memang kalau kita lihat di sini banyak sekali korban KDRT yang awalnya mungkin bukan mengalami kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal, ya. Apa misalnya bentuknya gaslighting mungkin, ya. Nah, gaslighting sendiri, ya, kalau kita lihat lama-lama bisa menyebabkan korban ini merasa helpless and hopeless, ya, merasa akhirnya dia memang bukan orang yang berharga, bukan orang yang dalam tanda kutip tidak ada yang mau juga sama dia, misalnya seperti itu, ya, dan bahkan tidak ada orang yang bisa menolong dia, ya. Jadi perasaan tidak berguna, ya, memang ini bisa salah satunya lama-lama
di abuse physically and verbally. Ya, jadi banyak sekali dampak. Ya, kalau kita lihat di sini, tadi memang saya bilangnya physical abuse ya, tapi verbal abuse pun ya termasuk sebenarnya KDRT juga gitu. Ya, tapi secara verbal. Ya, jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita atau mungkin orang terdekat ya, mungkin saya ngambil sisinya dari kita sendiri dulu ya, diri kita sendiri. Dalam arti gini, ketika kita pertama kali mengalami abuse, ya, kita perlu menyampaikan bahwa yang pertama, ya, abuse ini tidak akan mau lagi saya alami. Ya, dalam arti apa? Kita sendiri harus belajar untuk jadi asertif, karena mostly ya, yang saya perhatikan juga korban KDRT ini seringkali dalam tanda kutip memang lebih lemah. Ya, lemah dalam arti apa? Tidak tegas ya, atau memang banyak mengalahnya, atau mungkin ada juga yang nggak enak ya, orang Indonesia banget ya. Cuma kemudian ya setelah kita sampaikan ya, ketika ya kita juga bisa bukan ketika deh ya, kita juga bisa membuat kesepakatan dengan pasangan atau pelaku. Kalau perilaku ini terjadi lagi, maka apa konsekuensinya? Kalau pacaran mungkin putus, ya kalau nikah, dalam pernikahan mungkin misalnya mungkin bukan perceraian, tapi misalnya dilaporkan ke pihak berwajib dan sebagainya. Tapi yang cara lain juga bisa dilakukan adalah selain asertif tadi, selanjutnya adalah kita ajak pasangan bahwa ini adalah tindakan yang tidak tepat. Apakah Anda mau ya mengunjungi profesional, misalnya seperti itu? Mungkin tidak semuanya mau, ya, tapi yang jelas yang pertama kali perlu Anda lakukan ketika pelaku ini tidak mau adalah ya, kita sendiri mencari pertolongan. Ya, entah dari pihak keluarga itu bisa. Pihak berwajib tentu bisa, ya. Cuman biasanya memang ada kekhawatiran gini, apa kata tetangga, apa kata orang sekitar, atau mungkin nanti keluarga kecewa dan sebagainya. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan juga adalah memang selamatkan diri Anda sendiri dulu sebagai korban. Ya, walaupun memang ya, keributan, pertengkaran ya tidak mungkin terjadi tanpa penyebab. Tapi ketika KDRT ini terjadi, ya kita harus selamatkan diri kita dulu. Ya, itu sudah pasti. Ya, baru memang mungkin bisa membuat perjanjian dengan pelaku, ya, ataupun langsung mengunjungi profesional. Ya. Oke, ya paling itu saja penjelasannya tentang KDRT. Ya, semoga